Oke, kita lanjut ya. Struktur skripsi yang sudah kamu buat dan akan kamu buat, ini wajib buat bab 1. Nanti setelah bab 1 selesai baru bab 2. Latar belakang, kemarin kita belajar bagaimana membuat latar belakang yang terdiri dari kalimat pembuka. Ya. Kemudian masuk ke kasus kemarin. Apa aja tuh kasusnya, catatanmu kemarin? Abang lupa. Apa? Yang bagian kedua membahas tentang fenomena. Fenomena membahas tentang variabel ya. Nah, di dalam variabel itu ada masalah apa? Misalnya tentang kondisi prosedur pencatatan akuntansi biayanya bagaimana? Ada fenomena tidak sesuai dengan standar EMKM, entitas mikro atau standar akuntansi keuangan. Ya. Akuntansi keuangan ada standar akuntansi keuangan publik yang diaudit, ada standar UMKM atau MKM, ya, ada standar akuntansi keuangan syariah, masing-masing punya kitabnya. Bagaimana proses pencatatan dan yang satunya bahasa Inggris, satunya bahasa Arab. Itu aja bedanya. Kemudian dari latar belakang terbangun itu ada permasalahan dari yang kemarin kita bahas, maka disusunlah di bagian akhir paragraf berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik untuk mengambil judul, ya kan, pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla, atau analisis perhitungan HPP pada usaha ini yang ibaratnya kualitatif, atau yang aplikasi sistem informasi penyewaan lapangan futsal pada ini, atau sistem informasi reservasi rumah makan pada ini berdasarkan permasalahan. Membangun rumusan masalah latar belakang kemarin, kesimpulannya mulai dari membaca, mengcopy paste tulisan penelitian sebelumnya untuk kamu rubah kembali kata-katanya, dan itu diizinkan secara ilmiah karena kamu bakal rubah. Kenapa? Karena membangun latar belakang tidak semua orang bisa. Akhirnya ada namanya rumusan masalah, ya. Rumusan masalah dari variabel, bagaimana menghitung harga pokok produksi dengan menggunakan apa? Full costing atau variable costing. Tahu bedanya full sama variabel? Akuntansi biaya, sudah lupa? Sudah, nanti belajar lagi. Kemudian kalau rumusan masalah untuk penelitian, misalnya yang X terhadap Y. Misalnya X1 terhadap Y, rumusan masalah 1. Rumusan 2, X2 terhadap Y. Rumusan masalah yang ketiga, X1 dan X2 secara bersama-sama atau secara simultan terhadap Y. Cari pengaruhnya. Itu jadi rumusan masalah. Kemudian rumusan masalah itu, ketika rumusan masalahnya ada 3, X1Y, X2Y, otomatis tujuan penelitiannya ada 3. Tinggal ditambahi untuk mengetahui hubungan antara X1 terhadap Y, untuk mengetahui hubungan antara X2 terhadap Y, untuk mengetahui hubungan secara bersama-sama, atau untuk mengetahui secara simultan hubungan antara X1, X2 terhadap Y. Itu namanya tujuan penelitian. Bisa ikutin walaupun sedikit paham? Usah banyak-banyak. Akhirnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian kemarin untuk apa? Manfaat untuk akademisi, manfaat untuk perusahaan, ya. Begitu. Itu ada semua, tinggal contoh. Nah, pertemuan hari ini kita sudah mulai masuk ke tinjauan pustaka. Di situ ada intinya tinjauan pustaka itu ada teori, ada penelitian sebelumnya, itu namanya empiris kalau bahasa penelitiannya. Kemudian ada kerangka pikir. Ada kerangka pikir penelitian, ada kerangka konsep penelitian. Dan di akuntansi dipakai 2 itu, kerangka pikir dan kerangka konsep. Yang mana dan bagaimana, apa itu, simak. Kemudian ada hipotesis. Ya, hipotesis itu dugaan sementara. Jadi kita menghipotesiskan, menduga-duga atau memperkirakan terdapat pengaruh antara X1 terhadap Y. Tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y.
Hipotesis itu dibangun berdasarkan permasalahan yang ada di latar belakang yang dihubungkan dengan teori. Teorinya menyatakan terdapat hubungan ini terhadap ini, ya kan? Nah, tapi pada kenyataannya di latar belakang tidak ada hubungan nih. Dan penelitian-penelitian sebelumnya ada yang 2 penelitian ada hubungan, 3 penelitian tidak ada hubungannya. Nah, hipotesis itu dibangun berdasarkan keputusanmu. Kamu putuskan nih ada apa enggak hubungan. Berdasarkan kamu baca penelitian terdahulu, baca teori dan baca keadaan yang ada di perusahaan. Paham sedikit? Dan di situ menyatakan ternyata di masa COVID, di masa ini tidak ada hubungan. Kamu nyatakan diduga tidak terdapat hubungan. Nanti di pembahasan ternyata hipotesisnya ditolak, ternyata terdapat hubungan. Itu penelitian namanya di dunia Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tapi kalau penelitian di dunia teknik sipil bukan kayak gitu. Penelitian di teknik sipil itu kayak rumah, ya fondasinya berapa. Mereka laporan ini di bangunan berapa ratus %, bahan bakunya berapa persen yang digunakan. Kalau sipil kayak gitu. Oke, sama aja cari duit juga. Oke, struktur skripsi ini ada lagi bab 3, nanti aja kita bahas ya. Kemudian di bab 4 tuh bagaimana pembahasan, bab 5 kesimpulan saran ya. Kemudian daftar pustaka dari jurnal, dari buku, sumber dari internet, lampiran-lampirannya termasuk data yang kita dapatkan, kemudian hasil olah software. Hasil olah software itu entah hasil SPSS atau orang-orang yang coding programming, hasil gambar software yang dibikin tuh, screenshot formnya, rumus codingnya, itu jadikan lampirkan. Atau kalau yang kualitatif kayak akuntansi biaya, hasil olah Excelmu itu loh, perhitungannya. Nah, atau kamu ingin penerapan SAK UMKM, entitas mikro kecil menengah pada UMKM XYZ. Nah, Excelnya kamu kan bikin jurnal tuh. Nanti bikin laporan keuangan UMKM itu, data-data transaksinya selama 3 bulan. Kamu bikinkan laporan, kamu bikin jurnal, kamu bikinkan bukti besar, kamu bikinkan neraca, kamu bikinkan laba rugi selama 3 bulan berturut. Tapi mengikuti struktur yang ada di SHK MKM. Itu bisa 3 bulan berturut-turut dilampirkan. Kalau yang kualitatif. Dan itu hasil olah juga. Paham sedikit? Nggak usah banyak-banyak. Data-datanya apa? Kalau yang biaya itu kan bukti transaksi ya selama 1 bulan yang masih kusut, kemudian hasil olahnya yang sudah rapi. Dan itu secara lengkap, secara umum dijelaskan di pembahasan. Nah, nantilah, kamu sabar. Nih, membangun latar belakang kemarin ya. Tuliskan tentang fenomena atau persoalan. Paragraf 1, bagaimana keterkaitan teori dengan fenomena. Bagaimana hasil penelitian terdahulu yang terkait. Tuliskan argumen tentang pentingnya untuk dilakukan dan kebaruan dari penelitian ini. Kalau penelitian novelty itu gini loh. Ini tergantung kalian ya. Ini standar yang umum-umum. Tapi yang paling enak kemarin yang aku bahas minggu kemarin tuh. Pokoknya ketik aja. Nanti dibantu sama pembimbing, baikin ya. Maksudnya novelty itu, kalau kemarin kamu misalnya nih rasio keuangan atau di bank. Kalau kemarin 2012 sampai 2017, sekarang 2017 sampai 2022 itu novelty. Ya, data kebaruan. Bisa juga menemukan sesuatu yang baru, rumus-rumus baru. Oke, gua lanjutkan. Ini nanti bisa kamu baca ya. Rumusan masalah, misalnya, ini tadi aku jelaskan. Pernyataan yang menjelaskan tentang hal yang ingin sehingga peneliti membuat variabel. Misal, bagaimana dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Nah, jumlah rumusan lebih dari 1 tergantung seberapa banyak persoalan. Kemudian harus konsisten. Jangan rumusan masalahnya bagaimana cara membuat ayam rica-rica. Tujuan penelitian sudah dijelaskan, bisa lihat lagi, manfaat bisa lihat, karena ini sudah aku jelaskan berulang-ulang. Oke, sekarang gua masuk tinjauan pustaka.
Sudah ngantuk belum? Kalau ngantuk kayak gini tangannya. Sampai panas mau tempel ke muka. Tempel ke matanya. Ya. Biasa orang ngantuk nih malamnya sholat tahajud, jadi wajar aja. Oke. Ya. Aku tahu kamu doakan aku. Oke, kita lanjutkan tinjauan pustaka. Untuk sebuah skripsi perlu menggunakan teori-teori yang mendukung persoalan penelitian. Nih, makanya ada yang namanya grand teori. Grand teori itu teori utamanya. Misalnya penerapan ABC, activity based costing pada MKM amplang kita. Grand teorinya apa kira-kira? Penerapan activity based costing pada MKM amplang kita. Hah? Itu lain, itu subteori. Grand teorinya akuntansi biaya atau akuntansi manajemen. Ya kan? Ya. Jadi bisa sabian kamu. Oke. Terus grand teorinya gini. Pengaruh rasio likuiditas, rasio efek likuiditas, rasio leverage atau solvabilitas, dan rasio aktivitas terhadap price to book value atau nilai perusahaan. Itu grand teorinya apa? Manajemen keuangan. Kemudian penerapan standar akuntansi keuangan pada MKM amplang kita. Grand teorinya apa? Grand teorinya akuntansi atau akuntansi keuangan. Itu nanti turun-turun, itu namanya teori utama. Paham sedikit? Nanti enggak apa-apa sedikit, enggak usah banyak-banyak. Makanya aku dari dulu paham banyak. Oh, jangan. Jangan paham gurunya yang paham. Lanjut. Biasanya kalau sudah kayak gini dosen-dosen metodologi jarang nomor HP-nya dihapus dari kontaknya. Ya. Lanjut. Bisa ngikutin? Teori di sini bermanfaat untuk apa? Yang pertama justifikasi permasalahan, kemudian menganalisis permasalahan. Yang ketiga mengembangkan konsep yang mungkin bisa dikembangkan berdasarkan dari hasil penelitian. Jadi rumus-rumus rasio keuangan itu andai kata memungkinkan untuk bikin rumus turunan bisa diturunkan. Ada rumus baru. Misalnya nih rasio itu rumusnya apa? CR. Padat rasio. Apa rumusnya? Keuangan. Ya sudah, belum sampai situ. Nih, aku mau jelaskan masalah yang mengembangkan konsep yang mungkin bisa dikembangkan berdasarkan hasil penelitian. Rasio hutang, ini mata kuliah manajemen keuangan. Rasio hutang itu bisa dibilang solvable atau net. Itu kemampuan perusahaan untuk melunasi hutangnya selama satu periode. Rasio hutang umumnya kalau di perusahaan diwakili oleh debt to asset ratio dan atau debt to equity ratio. Debt, tahu debt? Equity. Bisa dipadukan debt to asset atau debt to equity. Paham sedikit? Bahasa Indonesia-nya ya kan? Atau bahasa Inggris? Indonesia. Dibagi. Kalau yang ini?
Satu dibagi mau. Nah, itu rasionya. Dan dikali 100%. Dan itu dibandingkan dengan rasio standar rata-rata di industri itu pada umumnya. Jadi misalnya di industri makanan minuman, industri pertambangan, itu standar rata-ratanya berapa kali sih perputarannya? Ya, kalinya itu bisa dikali, jadi kali perputarannya, bisa dipersenkan. Dan diturunkan bisa jadi rumusnya 2021 dikurang 2020. Nah, baru dibagi asetnya. Bisa kayak gitu. Atau selama periode Januari sampai Desember, ya ditambah, habis itu dibagi 12 baru di aset. Itu namanya rumus-rumus turunan. Paham? Padahal rumus aslinya total hutang di jurnal itu berapa? Di tahun 2021 ambil Desembernya, tapi bisa diturunkan di antara mereka ini. Nah, itu namanya rumus template. Nantilah kalau kamu ambil manajemen keuangan skripsian, ingat kamu putuskan salah satu teori, kamu tekunin, ya. Yang penting lulus kuliah. Karena skripsi yang bagus adalah skripsi yang dan mudah dikerjakan. Skripsi yang susah tidak bagus. Oke, gua lanjutkan. Dari siapa? Udah dadahin mereka. Contohnya jika permasalahannya adalah bagaimana tingkat investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka dasar teori yang digunakan misalnya teori pertumbuhan ekonomi klasik dan sebagainya. Ini aku mulai ngajar mata kuliah ekonomi mikro di kampus TIMI Samarinda. Nah ini baru masuk nanti. Ekonomi mikro, ekonomi makro. Oke, gua lanjutkan. Oke. Kemudian ada lagi literatur review. Literatur review. Intinya informasi tentang hasil penelitian terdahulu. Makanya skripsi contoh yang kamu jadi rujukan tuh ada penelitian sebelumnya. Oke? Ada nggak dapat? Nah itu namanya istilah gaulnya literatur review. Dari sini peneliti bisa memunculkan gap. Nah gap itu kesenjangan antara penelitian atau perbedaan terdahulu dengan yang kita lakukan. Gapnya apa? Kalau dulu itu ada perbedaan, kalau sekarang di tahun sekarang dengan kondisi COVID sudah stabil, apakah ada perbedaan dengan sebelum pada saat pandemi dan sesudah pandemi? Nah, bisa dipahami sedikit? Minimal gunakan penelitian itu ada 5 tahun terakhir. Jadi jangan tahun sebelumnya ya. Cari studi empiris yang 5 tahun terakhir. Minimal untuk skripsi gunakan 15 sampai 20 penelitian terdahulu. Tuh, kamu bikin bab 1 cari 15 sampai 20 rujukan. Semulai keteu. Minimal. Cuman ada tekniknya, carinya ya. Punya orang skripsi rujukan yang kamu cari itu pasti ada penelitian terdahulunya kan? Ya kamu cari skripsinya orang itu. Kan pakai kata kunci Google. Buka daftar pustaka, blog, copy paste, cari skripsinya, ambil dulu. Masukkan dulu ke Mendeley kita. Kemarin kan bisa kan masukkan ke Mendeley-nya? Kalau tidak bisa nanti kita ulangi lagi. Kemudian penelitian terdahulu akan sangat membantu dalam menjelaskan permasalahan dan analisis di bab pembahasan. Jadi kamu nanti ngomong pada saat sidang nggak akan namanya takut maju, nggak akan nangis pada saat ada 3 orang penguji dan 2 orang pendamping. Kamu ngomong karena kamu sudah baca 15 sampai 20. Kalau orang yang baca cuma 2-3 penelitian terdahulu itu mentalnya ngedown. Tapi kalau orang baca 15 sampai 20 walaupun nggak paham, ya 3 kali baca aja paham kamu. Ya kan? Yang jelas kamu tadi intinya spiritualmu ditingkatkan biar malaikat nanti ngasih asupan energi kehidupan ya.
Terus kamu minta air ke bapak mamamu, minta bacakan Fatihah, habis itu udah hijau, baru kamu minum. Ya, biasanya itu berkuah. Atau kamu basuh kaki bapak mamamu, kamu minum air yang dibasuhnya. Itu. Supaya apa? Supaya aku besok biar tenang katanya. Masa aku susah buang air besar, jadi biar enak. Oke, lanjut. Paham sedikit? Berapa menit sudah? Aku tadi janji mau sejam aja. Oke, kita bahas bab 2 aja ya dulu ya. Nanti setelah bab 1 ini harus selesai, baru kita mulai contoh bikin bab 2-nya. Ya, hari ini teorinya. Oke, sekarang membangun kerangka pikir. Kerangka pikir menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara variabel penelitian yang ingin diteliti oleh kita. Misalnya, kita ingin meneliti hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Maka membuat kerangka pikirnya bagaimana? Kayak gini, kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi. Karena menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi kemiskinan. Model kayak gini. Jika panahnya dibalik, maka kebalikannya. Jika ini ke sini, panahnya ke sini, kemiskinan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kalau panahnya ke sini, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kemiskinan. Nah, hubungan panah kanan kiri terbalik itu, kalau SPSS, dia cuma satu panah aja. Tapi kalau aplikasi nanti, kalau memang SPSS sudah enak, baru aku berani, kalau kalian sudah matang, agak sedikit bisa jalankan SPSS, dan tahu link YouTube-nya untuk belajar ulang, baru aku masuk nanti menggunakan PLS. Atau SEM, Structural Equation Model, yang ibaratnya hubungannya saling, panahnya kanan kiri bisa saling mempengaruhi. Tapi itu nanti, ya, takutnya beban hidupmu ketinggian. Oke, terakhir adalah hipotesis. Sudah baca enggak contoh penelitian orang sampai bab 2 sampai selesai? Nah, nanti tugasmu kalau bab 1 sudah selesai, tugasmu baca bab 2. Hari Jumat baru kita bahas bikin bab 2. Tapi aku kasih tahu caranya dulu. Baru kamu kerjakan lagi ya. Dan ingat, bab 1-mu harus selesai. Nanti aku bikin link di Classroom. Hari apa dikumpul kira-kira? Oke. Ya, semakin lama kamu, semakin lama juga kamu anunya. Karena kita jangan sampai dalam hidup ini kita kehilangan waktu. So sweet. Oke, lanjut. Oke, itu merek pene ketehe, fokusnya. Ya. Fokus teman aku aja yang ngajar bahasa India di Poltek. Hipotesis penelitian pada dasarnya menjelaskan jawaban sementara dari rumusan masalah. Contohnya, rumusan masalahnya nang kayak apa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Hipotesisnya adalah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kemiskinan di Jawa Timur secara signifikan dan negatif. Nah, itu hipotesisnya. Ya, jadi kamu apa ya? Ketika jadi sarjana kamu harus pintar bermain kata-kata. Kalau untuk rasa nggak usah pakai kata-kata. Ini aja yang kamu ingat. Oke. Ini sudah ruang lingkup penelitian, ini bab 3 ya. Nanti kita bahas. Oke, bab 2 itu biasanya sampai hipotesis saja. Oke, coba abang buka yang lain. Kalau di modul bab 2-nya apa aja tuh isinya? Coba buka. Bab 2 di modul apa aja? Bab apa aja? Maksudnya isinya bab 2 apa aja? Judul teori yang terus terus
Ya. Terus, nah, ini standar di buku Metopen ya. Pada dasarnya semua teori bab 2 di kampus manapun sama aja, cuman masing-masing dibolak-balik. Judul teori yang dijadikan landasan, maksudnya grand teorinya, terus sub-judulnya ya. Kemudian hipotesis tadi, dugaan sementara, dan definisi konsepsional. Definisi konsepsional biasanya kalau teorinya akuntansi manajemen adalah dari berbagai macam ahli, kamu ambil salah satu ahli itu ya yang dijadikan yang paling mendekati objek yang kamu teliti, itu jadi konsepsional. Tapi kalau definisi nanti di bab 3, definisi konsepsional akan menjadi definisi operasional. Definisi operasional apa? Kalau di awalnya perusahaan menurut Angga tahun 2023 adalah orang atau organisasi yang menghasilkan laba. Tapi konsepsionalnya, operasionalnya gimana di bab 3? Perusahaan adalah pada PT XYZ. Gitu. Langsung to the point secara operasionalnya, objeknya. Berbasis objek. Ya. Kalau yang konsepsional berbasis subjek, siapa yang menceritakan dari buku. Nah, ini nanti kita coba. Oke. Berarti lanjutkan, berarti bab 1 sampai di sini dulu Abang mau ngomong. Vlognya kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.